Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu bahagia dan sehat ya. Perkenalkan, namaku Hasnadia Azahra. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan di program studi Sistem Informasi. Halo, salam kenal semuanya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini aku mau bercerita sedikit nih tentang bagaimana aku ini mengejar impianku ya, impian atau keinginanku. Jadi aku mau bercerita sedikit. Boleh kan ya? Boleh dong. Mungkin bisa sedikit menginspirasi ya. Oke, jadi berawal pada SMA ya. Oh, ini ceritanya berawal pada SMA aja ya. Jadi waktu SMA ini aku tuh ingin mengikuti organisasi-organisasi di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, jadi pastinya siapa sih yang nggak pengen ikut organisasi-organisasi kan? Selain menambah nilai plus, menambah kita jangkauan teman-teman juga ya, menambah wawasan juga. Pokoknya banyak lah benefitnya gitu. Nah, jadi ini aku mendaftar ke beberapa organisasi di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kira-kira ada 5 organisasi yang aku daftar pada saat itu. Jadi ini aku awal-awal masuk SMA ya. Nah, kelima ini aku daftar dengan kemampuan aku, dengan semua diri aku yang aku punya gitu ya. Jadi aku daftar ke 5 organisasi ini untuk menambah pengalaman aku juga. Oke. Jadi di 5 organisasi yang aku daftar ini, di dalam sekolah maupun di luar sekolah ini, ternyata aku tidak keterima tidak masuk di organisasi itu. Kan biasanya tuh di organisasi ada tahap-tahapnya ya, mulai dari tahap pendaftaran, pengumpulan berkas-berkas dan yang lainnya sampai tahap interview. Nah, ternyata qadarullah-nya ya, aku itu tidak keterima dalam semua itu. Aku telah mengikuti semua tahap-tahapnya, tapi ternyata takdir Allah berkata lain ya. Jadi aku ini tidak keterima di 5 organisasi itu yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pada saat itu siapa sih yang nggak ngedown ya? Pasti semua orang bakal ngedown kan. Jadi waktu itu aku ngedown banget ya. Ngedown kayak ngerasa aku ini apa yang salah dari diri aku. Aku mencoba mengevaluasi diri aku sendiri dan aku ngerasa wah ini apa yang kurang gitu kan. Nah, tapi itu aku benar-benar down ya. Jadi setelah itu aku nggak mau daftar organisasi lagi karena aku kayak benar-benar ngedown kan. Nah, sampai satu tahun setelahnya ya, ini aku mau mencoba mendaftar organisasi lagi ya, mau mencoba mendaftar organisasi lagi. Tapi aku mikir kayak ya udahlah, kalau misalnya yang ini juga nggak keterima ya udah, berarti emang jalannya aku emang nggak ikut organisasi di luar maupun di dalam sekolah. Nah, akhirnya ini aku ini punya teman, dia ini aktivis dan berprestasi juga ya di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi dia ini benar-benar aktif dalam organisasi-organisasi yang dia ikutin, dan dia tuh termasuknya orang penting dalam setiap organisasi itu. Nah, aku ini bertanya ke dia itu malam-malam nih, aku tanya ke dia, sebut aja si A ya, si A, gimana sih caranya biar keterima organisasi itu? Kayak aku ngeliat kamu keren banget, bisa bagi waktu, bisa ikutin ini itu, dan itu tuh dia juga berada di posisi yang termasuknya posisi penting gitu dalam organisasi itu. Terus apa sih rahasianya, aku tanya gitu kan ke dia. Terus dia tuh jawab, sebenarnya gak ada rahasianya apa-apa ya, sebenarnya itu kamu cukup harus percaya diri dengan kemampuan diri kamu, dengan diri kamu sendiri. Pokoknya kamu harus percayalah pada diri kamu sendiri, harus pede gitu kan. Nah, aku ini termasuknya orangnya tuh gak pede ya dengan segalanya. Jadi pasti tuh banyak keraguan-keraguan yang ada di dalam diri aku. Terus kayak aku tuh suka modal nekat tapi ya tetap ragu-ragu gitu loh. Biasanya orang modal nekat percaya diri ya, kalau aku enggak. Nah, jadi aku modal nekat tapi ya tetap ragu-ragu gitu kan. Nah, akhirnya ini aku percaya kan sama omongannya si teman aku ini, si A. Akhirnya pada saat itu aku mencoba mendaftar 3 organisasi ini aku daftar, dan pada saat aku telah melewati tahap itu. Nah, pada saat tahap interview juga aku harus merasa bahwa aku percaya diri dengan kemampuan diri aku sendiri, dengan segala yang aku miliki gitu. Pada akhirnya dibalah saat pengumuman kelolosan dari semua tahap ini, siapa yang masuk di dalam organisasi ini beserta mungkin kalau orang bilang pada jabatan-jabatan gitu ya, divisi-divisi gitu juga. Nah, pada saat itu aku udah berdoa, ya Allah, kalau misalnya nggak keterima ya udah, berarti emang bukan jalannya aku gitu. Aku udah gagal 5 kali itu gitu kan tahun lalu. Nah, akhirnya
alhamdulillahnya ya tiga-tiga ini itu aku keterima masuk organisasi itu, dan termasuknya masuk ke divisi yang penting gitu ya, penting dalam organisasi itu. Jadi aku itu sangat bersyukur banget. Jadi kita itu harus melewati berbagai kegagalan ya. Kayak aku tadi itu 5 kali gagal, sampai aku benar-benar down, terus kayak ya udahlah mau gimana lagi, karena orang tua aku itu juga termasuknya harus mengasih tahu aku ya, kayak aku harus gini, aku harus ini, aku harus ikut ini, harus aktif dalam segala hal gitu. Jadi biar itu menunjang semua, kayak kalau besoknya ada di CV gitu kan, nah itu bisa menjadi penunjang untuk kedepannya. Nah pada akhirnya itu aku keterima di tiga organisasi yang ternyata itu merupakan organisasi yang diinginkan oleh teman-teman aku yang lain gitu. Nah, dan termasuknya organisasi-organisasi yang menurut aku wah gitu, karena aku juga gak expect bakal aku masuk organisasi itu. Jadi ternyata Allah itu ngasih aku yang lebih baik daripada yang aku daftar sebelumnya, daripada kegagalan aku. Jadi Allah itu benar-benar ngasih lebih ya daripada yang aku ingin. Walaupun nih aku awalnya pengennya 5 organisasi aku pengen keterima, tapi ternyata semuanya gagal, dan ternyata aku keterima di 3 organisasi yang ternyata itu semua lebih hebat daripada kelima ini. Tuh bener-bener kekuatan doa ya, mungkin emang udah takdirnya ya aku lah gitu. Nah lanjut nih, aku mau cerita waktu kuliah kan ya, pasti aku saat ini kok bisa aku sekarang melanjutkan pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pasti kalian kepo kan? Oke, jadi aku ceritain nih. Jadi sebenarnya ya passion aku itu ada di bidang seni. Nah cita-cita aku itu dari dulu ingin menjadi dokter ya. Jadi dokter udah tuh keren kan, pasti nggak pengen jadi dokter gitu kan. Nah sedangkan orang tua aku ini pengen aku menjadi ahli IT gitu ya pokoknya di bidang IT gitu kan. Nah pada saat itu ketiga hal ini kan berbeda ya, mulai dari passion aku, keinginan aku, cita-cita aku, dan keinginan orang tua aku ini berbeda ya, tiga-tiganya berbeda banget. Nah ini ketiga ini tuh benar-benar menjadi faktor penentu ya, kayak konfliknya dari penentu ini aku mau ambil sekolah, menempuh pendidikan lagi mau gimana gitu kan. Jadi benar-benar menjadi penentu nih. Nah aku juga sempat berdiskusi ya dengan orang tua aku, dengan guru BK aku, dengan teman-teman dekat aku yang kira-kira aku mau ambil gimana ya, aku harus ngikutin keinginanku, passion aku, atau keinginan orang tua. Nah itu tuh yang paling penting. Jadi benar-benar tiga pilihan itu kayak benar-benar yang sulit gitu. Nah pada saat itu aku kan di SMA juga kayak pasti meningkatkan ya nilai rapot buat masuk SNMPTN ya, pasti kalian semua tahu lah jalur seleksi SNMPTN buat ke universitas. Nah ternyata itu nggak masuk ke SNMPTN, terus kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Aku di situ masih nggak gedor-gedor amat lah ya, tapi ya ngeliat temen-temenku pada masuk tuh rasanya rada gimana, tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah pada saat itu akhirnya aku ini masuk dalam seleksi SBMPTN ya, aku mengikuti SBMPTN ini. Nah aku ini memilih SBMPTN itu kan hanya 2 pilihan ya yang diikutkan, hanya 2 pilihan. Maka pada saat itu aku memilih jurusan yang orang tua aku inginkan, sama aku inginkan tapi bukan kedokteran ya, bukan. Nah terus akhirnya udah aku mengikuti ujian itu, menyelesaikan tahap demi tahap, dan di samping sebelum kelolosan SBMPTN itu, pengumuman keberhasilan SBMPTN itu, aku juga mendaftar seleksi mandiri di universitas negeri yang ada di dunia ini ya, di Indonesia ya, yang ada di Indonesia ini. Contohnya apa tuh? UGM, terus UNY, UPN, ISI Jogja, terus UNS, terus masih banyak lagi lah. Nah dan ternyata aku ini memang disuruh ya sama orang tua aku buat kalau misalnya jaga-jaga nggak daftar SBM, kamu daftar ke universitas lain gitu. Nah pada saat itu aku ini tetap mau berada pada jalur cita-cita aku, yaitu menjadi dokter. Jadi aku ini pengen banget ambil kedokteran, pokoknya kayak mau tau aku harus ngambil kedokteran karena ini udah cita-cita aku dari dulu. Nah pada saat itu orang tua aku juga bersikukuh ya, kayak kamu harus ambil IT aja karena kedepannya tuh kayak gini dan kamu nanti bisa ya pokoknya itu karena jurusannya sangat menjanjikan kan ya. Nah jadi ada suatu hal juga yang berkaitan, jadi memang aku harus mengambil dalam bidang itu gitu. Sedangkan di passion aku itu lebih ke seni ya, jadi sebenarnya semuanya tuh gak nyambung, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Nah akhirnya ini di setiap universitas ini aku daftar
daftar dengan jurusan yang berbeda-beda. Jadi mulai dari jurusan ini, jurusan ini, jurusan seni, jurusan ini, jurusan ini. Jadi 4 univ itu beda-beda semua. Nah, diisi juga aku daftar sesuai passion aku ya. Kalau diisi ya di bidang seni. Kalau yang lain ini benar-benar berbeda, mulai dari bisnis, manajemen, biologi, terus nyampe ada IT-nya, terus juga pokoknya macam-macam gitu kan. Nah, ternyata waktu pengumuman UTBK ini aku benar-benar enggak berhasil ya. Itu aku benar-benar ngedown banget, tapi aku masih ngerasa oh ya kan aku udah daftar mandiri universitas ini, jadi kayak oh ya masih bisa gitu kan. Dan seleksi mandiri di universitas ini kan ada jalur rapot, ujian tes dan yang lain-lain kan. Nah, semua itu aku juga ikutin, kayak dari tes menggunakan nilai rapor dan lainnya itu aku juga ikut. Dan ternyata semua yang aku ikutin itu ya, itu juga gagal ya, bener-bener gagal. Takdir Allah berkata lain ya guys, gagal, bener-bener gagal. Terus sampai akhirnya itu aku bener-bener ngedown. Aku berpikir untuk udahlah aku biar aja gitu setahun, jadi aku kuliahnya tahun depan gitu. Mungkin tahun ini aku mau mencoba les, berbimbel atau melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Nah, saja orang tua aku itu tidak setuju ya, tidak setuju dengan rencanaku ini. Jadi orang tua aku ini tidak mau kalau aku ini gap year untuk bimbel-bimbel gitu, terus habis itu setahunnya itu baru daftar kuliah. Jadi orang tua aku ini benar-benar nggak setuju. Pokoknya harus nyampe kamu harus kuliah tahun ini gitu, nggak boleh gap year, terserah mau di mana gitu kan. Akhirnya setelah benar-benar nggak keterima ini, aku teman-temanku itu udah banyak yang pada keterima gitu di universitas negeri yang favorit banget ya, favorit semua orang lah ya. Nah, terus itu aku benar-benar down, benar-benar nggak tahu, aku udah kayak mau nyerah gitu ya, rasanya kayak udahlah tahun depan aja. Tapi ya gimana kalau orang tua nggak setuju, kita harus gimana gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya itu aku mencari kampus-kampus swasta tuh, cari universitas swasta, tapi benar-benar aku nggak tertarik sama universitas swasta. Aku kayak yang aku harus negeri harga mati gitu kan. Nah, terus habis itu enggak tuh, akhirnya aku itu tapi tetap kayak aku harus kuliah, jadi aku harus tertarik ya, pokoknya harus tertarik lah ya sama di universitas swasta. Nah, sampai pada akhirnya ini ada yang mau daftar ke swasta juga. Nah, akhirnya ini aku tanya sama kamu daftar kemana, terus dia itu bilang mau ke sini gitu kan. Terus aku jadi kayak sedikit tertarik gitu ya. Nah, ternyata itu mau ke Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, akhirnya itu ya udah ya, aku ikut teman aku ini kayak udahlah aku juga mau nyoba daftar ke UAD gitu kan. Nah, kata temanku ini kalau kalau kan itu cuma boleh 2 jurusan ya, jadi itu bisa jadi langsung keterima. Jadi aku harus benar-benar pengen apa yang aku ambil gitu, karena itu juga udah terakhir ya, benar-benar udah terakhir, nggak ada lagi universitas yang buka. Jadi itu aku juga diburu-buru sama orang tua aku ya, pokoknya kamu harus kuliah tahun ini, nggak boleh gap year gitu kan. Akhirnya ini aku bingung lagi, harus menentukan pilihan aku ini mau jurusan apa. Itu aku benar-benar bingung banget. Aku cari saran lagi ke teman-teman aku, itu nyaraninnya gitu, tambah pusing ya, benar-benar tambah pusing. Aku diskusi sama orang tua aku juga ya, orang tua aku tetap maunya aku ambil ke yang orang tua aku ingin, itu di bidang IT. Nah, tentunya aku juga ingin kedokteran ya, jelas ya, sebenarnya ingin tetap kedokteran ya, cuman ya udah gitu kan. Dan aku itu juga herannya itu waktu aku mengambil divisi ya yang sesuai sama passion aku tuh kok nggak keterima gitu kan, nggak keterima. Padahal itu benar-benar sesuai passion, dan semua teman-temanku itu bilang kalau emang passion aku itu di situ, bahkan orang tua aku juga setuju kalau emang passion aku berada di situ. Nah, tapi ternyata nggak keterima, jadi ya udah gitu kan. Nah, sampai itu aku bingung banget, aku harus ngambil jurusan apa, sedangkan waktunya itu mepet banget ya, terus waktu itu ya aku keinget waktu aku SMA tuh tiba-tiba. Jadi waktu di SMA itu guru BK aku ini pernah mengundang kakak kelas aku, dan dia itu bercerita tentang struggle-nya waktu dia mau melanjutkan kuliah gitu. Dan ternyata tuh struggle-nya tuh hampir sama ya kayak aku. Jadi kayak dia inginnya perawat, tapi orang tuanya pengennya ambilnya di jurusan matematika. Nah, pokoknya struggle-nya tuh hampir sama kayak aku. Tapi pada akhirnya kakak kelasku ini ingat ya bahwa ridho orang tua itu harus ada di setiap langkah kita, harus ada di setiap jalan yang kita ambil ya kan. Nah, akhirnya kakak kelasku ini ambil sesuai yang orang tuanya itu mau. Nah, maka dari itu
kuliahnya itu lancar-lancar aja ya, sejauh itu nggak ada masalah, walaupun itu tidak seperti yang diinginkannya. Nah, aku ingat kata-kata kakak kelasku pada saat itu ya, bahwa ridho orang tua itu segalanya ya, ridho orang tua itu segalanya dan harus ada di setiap langkah kita. Nah, maka dari itu akhirnya aku memutuskan bahwa ya udah deh, aku merelakan cita-citaku dan aku ini memilih untuk mengambil jurusan yang orang tua aku inginkan. Nah, ya akhirnya lah aku ada di sini, di sistem informasi. Jadi aku akhirnya mengambil sistem informasi dan alhamdulillahnya keterima langsung gitu. Emang ridho orang tua itu segalanya ya guys. Jadi pokoknya kalian itu jangan menyepelekan deh ya, jangan menyepelekan. Pokoknya ridho orang tua itu harus yang nomor satu, harus benar-benar ada di setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita ambil itu emang harus ada ya. Nah, pada akhirnya ya udah, jadi setelah banyak kegagalan semua itu, aku berada di sini ya, di jalan yang orang tuaku ini inginkan dan diridhoi sama orang tua aku. Jadi benar-benar itu orang tua itu nomor satu. Jadi itu aja guys, sedikit cerita dari aku, mungkin insya Allah bisa memotivasi kalian ya, semoga. Nah, itu pokoknya satu nasihat aku, pokoknya ridho orang tua itu harus selalu ada dalam semua langkah kalian, dalam keputusan kalian. Itu pokoknya kalian jangan lupain itulah, karena ridho orang tua itu yang terpenting ya. Mau sebenarnya waktu yang aku ambil seni itu juga orang tua aku ridho, cuman mungkin karena pengen kekehnya gitu ya di situ, jadi ya udah yang lainnya tuh nggak keterima, bener-bener nggak keterima semua. Mau aku daftar lagi itu juga nggak keterima, jadi keterimanya di sini. Terus ya udah aku lanjutkan kuliah di sini. Jadi aku akhirnya menempuh pendidikan di Universitas Andalan di jurusan Sistem Informasi. Jadi gitu, mungkin bisa diambil hikmahnya ya guys, dan diambil hikmahnya. Terus semoga juga dapat mempermudah kalian juga, mungkin buat teman-teman yang masih bingung mau ngambil kuliah dengan jurusan apa, di mana, mau ngapa-ngapain tuh, pokoknya gitu deh. Pokoknya orang tua itu harus nomor satu, apapun itu, walaupun nggak sukanya kita ya sama pilihan itu, tapi ya kalau orang tua kan ridho Allah itu sesuai sama ridho orang tua ya. Jadi walaupun nggak suka itu berarti emang ini udah jalannya gitu, emang udah jalannya dan emang udah takdirnya gitu. Oke, gitu aja teman-teman, sedikit cerita dari aku, mungkin bisa memotivasi buat kalian, bisa membantu kalian juga. Kalau misalnya ada salah aku perkataan, salah apalah gitu ya, pokoknya yang jelek-jelek itu mohon dimaafkan ya, karena emang semua kesalahan datangnya dari aku. Kalau misalnya ada yang bener-bener ya datangnya dari Allah ya. Terus ya udah, semoga kalian tetap bahagia, terus tetap sehat ya. Pokoknya jaga kondisi kalian dimanapun kalian berada, harus tetap sehat dan bahagia, oke? Nah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.